Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV di mana saja berada, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali untuk berjumpa dalam bahasan tentang ahkam-ahkam fikhiyah, hukum-hukum seputar fikih, dan kita sedang membahas kitab Umdatul Ahkam. Dan pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini, pemirsa Roja TV di mana saja berada, sahabat Roja di mana saja berada, dalam pembahasan tentang kitabun nikah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bahasan yang khusus ya, tetapi berkaitan dengan seputar pernikahan, yaitu khamsatu ayah yaghfalu fawaidaha katsirum minan nas. Kita akan membahas 5 ayat seputar pernikahan yang makna-makna di dalamnya, faidah dan hikmah yang ada di dalamnya dilalaikan oleh kebanyakan kita, kebanyakan kaum muslimin. Kaum muslimin, sahabat Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat di akhir zaman ini, di waktu-waktu kita yang hidup hari ini, kita melihat bahwa begitu banyak permasalahan seputar rumah tangga. Begitu banyak perceraian, begitu banyak pertikaian yang berujung kepada perceraian. Dan banyaknya kerusakan berkaitan dengan hubungan berumah tangga di tengah-tengah umat ini. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Roja di mana saja berada, maka dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk menelaah kembali beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan, yang semoga dengan kita memahami semua ayat-ayat itu akan menjadi sebuah solusi kepada permasalahan-permasalahan yang ada hari ini tentang begitu banyaknya perceraian dalam pernikahan, banyaknya persengketaan di dalam pernikahan. Walaupun Islam dan syariat yang mulia ini tidak mengingkari adanya perceraian dan tidak menafikan adanya perceraian, karena itu juga merupakan bagian di antara solusinya. Tetapi hukum asal dari pernikahan dan hikmah dan tujuan utama dari pernikahan adalah hubungan yang langgeng sampai kedua belah pihak suami istri meninggal dunia. Itu adalah dari sisi hukum asal, itu adalah dari sisi hukum pokok. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas beberapa ayat yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar-dasar kaidah dalam pernikahan. Ayat yang pertama yaitu yang terdapat dalam surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 21. Itu ayat yang populer. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Fahadhihi ayatul ula, maka ini adalah ayat yang pertama. Adapun ayat yang kedua
itu yang terdapat dalam surah An-Nisa, yaitu ayat ke-34, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia ini, Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Ini adalah ayat yang kedua. Adapun ayat yang ketiga, yaitu yang terdapat dalam surah An-Nisa, itu ayat yang setelahnya, itu ayat ke-35-nya. Wa in hibtum shiqaqam bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Sedangkan ayat yang ketiga masih dalam surah An-Nisa, karena tentunya surah An-Nisa adalah ayat yang tentunya berkaitan dengan pernikahan ini semuanya. Itu ayat yang ke-21-nya dan ayat yang ke-20 atau 21-nya Allah berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Sedangkan ayat yang keempat yang kita akan bahas, ya, diambil dengan satu ayat, tetapi di sini saling mengaitkan di antara dua ayat. Itu dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 74, yaitu tentang ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang soleh, ibadur rahman, yaitu doa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan surah At-Tahrim, ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kaum muslimin, pemirsa roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bahas ini, ya, terdapat dalam Al-Quran di dalam 4 tempat yang tadi. Itu dalam 4 ayat. Ayat-ayat ini memiliki kaidah-kaidah yang sangat mulia dan menjelaskan penjelasan-penjelasan yang sangat agung untuk kita pahami dan untuk kita renungkan berkaitan dengan seputar pernikahan. Apa hikmah, apa tujuan, dan bagaimana kita itu mempertahankan, ya, tentang rumah tangga kita. Mempertahankan bahtera rumah tangga kita. Lihatlah pada ayat yang pertama, yaitu pada surah Ar-Rum, ayat 21. Allah berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Ta'ala menciptakan istri-istri dari jenis kamu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Ayat yang mulia ini, itu ayat yang pertama yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, itu surah yang ke-30 ayat 21, itu menjelaskan kaidah yang sangat agung, menjelaskan landasan yang sangat agung tentang pernikahan. Bahkan kalau kita teliti ayat yang mulia ini mengungkap dan menjelaskan setiap bentuk penyimpangan dalam hubungan laki-laki dengan perempuan atau berkaitan dengan setiap bentuk penyimpangan
yang berkaitan dengan seputar pernikahan. Ya, jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaidah penting dalam pernikahan. Landasan penting dalam pernikahan. Bahkan ayat ini membantah dan menjelaskan dan mengungkap setiap bentuk-bentuk pernikahan yang diharamkan Allah. Setiap bentuk pernikahan yang bertentangan dengan syariat Allah. Maka di dalam ayat ini terdapat bantahannya. Mari kita untuk melihat ayat ini dan faidah di dalam ayat ini dan penjelasan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Para ulama menjelaskan di antara salah satu hikmah dari pernikahan adalah imaratu dunya, yaitu untuk memakmurkan dunia. Jadi salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memakmurkan dunia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Ar-Rum ini ketika menyebutkan ayat keutamaan dan kemuliaan Allah taala, keagungan Allah taala, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan pasangan. Allah menciptakan bagi laki adalah pasangan, yaitu istri dari jenisnya sendiri. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan di antara kekuasaan Allah Ta'ala menciptakan manusia dari tanah. Menciptakan siang dan malam, ya, menurunkan hujan dari langit. Allah Ta'ala mengutus ya, di antaranya juga petir dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pernikahan dengan penciptaan alam semesta. Bumi dan langit dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan dengan penciptaan alam semesta menunjukkan bahwa nikah adalah imaratu dunia. Salah satu hikmah dan tujuan dari pernikahan adalah untuk memakmurkan dunia. Agar manusia ini berkembang. Agar manusia ini punya keturunan yang akan memakmurkan dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi ini dan Allah Ta'ala menurunkan hujan dari langit dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki bagi kita, makanan, minuman, pakaian dan seluruh kenikmatan dunia ini adalah agar manusia menikmatinya. Agar manusia itu mengambil manfaat. Maka dengan itulah pernikahan adalah tujuan utamanya adalah untuk memakmurkan dunia ini. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara hikmah dan keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan dari sejenis. Yaitu dari sesama manusia, dari bangsa yang satu, ya, yaitu manusia. Tidak dijadikan pasangan dari jin, tidak dijadikan pasangan dari hewan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan min anfusikum, dari jenis kamu manusia. Dan dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mawaddah warahmah ini Allah Ta'ala menciptakan Hawa. Yaitu menciptakan dari sejenis lawan yaitu berupa perempuan. Jadi tidak menciptakan laki-laki. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan Hawa. Menciptakan perempuan setelahnya. Hal ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa kalimat setelahnya yaitu mawaddah warahmah berupa cinta dan kasih sayang itu telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala di antara sejenis dengan sesuatu yang berbeda. Artinya sejenis di sini sesama manusia. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan lawannya adalah perempuan. Itu dzukuron wa inasan. Laki-laki dan perempuan. Maka ayat ini juga menafikan, artinya menafikan, membantah
bahwa tidak boleh hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Apa yang mungkin hari ini terjadi penyimpangan dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan, atau mungkin dikatakan hal yang berkaitan dengan seks, yaitu yang dinamakan orang-orang mengenalnya ataupun menyebutnya dengan istilah LGBT. Yaitu laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan secara takdir kauni dan juga telah mentakdirkan dengan takdir syar'i. Apa yang dimaksud dengan takdir kauni? Di mana Allah taala telah menetapkan secara kauni, Allah menciptakan laki-laki dengan perempuan. Lalu Allah taala telah mentakdirkan juga bahwa mahabbah, rasa cinta dan rasa kasih sayang itu antara dua jenis. Ya, yaitu laki-laki dengan perempuan. Adapun secara syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menikah dengan perempuan. Dan Rasulullah SAW memerintahkan menikah dengan perempuan. Sebagaimana di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sangat jelas di tempat-tempat yang lain. Jadi di sini menunjukkan bahwa tidak mungkin akan terjadi mawaddah warahmah kalau laki-laki dengan laki-laki, kemudian perempuan dengan perempuan. Karena ini akan bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu imaratu dunya, memakmurkan dunia. Dan tujuan dari pernikahan adalah at-tanasul, hifdun nasl, yaitu menjaga keturunan. Karena Allah Ta'ala tidak menciptakan hubungan laki-laki dengan laki-laki akan menciptakan keturunan. Dan Allah Ta'ala tidak mentakdirkan hubungan perempuan dengan perempuan akan mendatangkan generasi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini dan dalam surah Al-A'raf ayat yang lainnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian adalah pasangan. Kemudian dari pasangan itu apa? Keturunan. Di mana ayat ini menunjukkan bahwa adanya keturunan, ya, akan terjadinya keturunan manakala laki-laki dengan perempuan itu menikah. Tidak laki-laki dengan laki-laki dan tidak perempuan dengan perempuan. Ini adalah poin yang penting dari ayat ini. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan bahwa ayat ini, ya, membantah kepada setiap bentuk penyimpangan dalam pernikahan. Ayat ini adalah membantah setiap bentuk penyimpangan dalam bentuk seks. Artinya apa? Melampiaskan hawa nafsu, melampiaskan syahwat. Karena syahwat yang sesuai dengan fitrah, laki-laki mesti melampiaskannya kepada lawannya, itu perempuan. Tetapi tentunya dengan akad. Bukan laki-laki dengan laki-laki dan bukan perempuan dengan perempuan. Kemudian sisi yang lain dari ayat ini, dan ini mungkin yang sangat penting karena dua poin ini mungkin bagi kaum muslimin, bagi orang yang sehat sangat jelas itu ya. Yaitu apa? Ingat bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah ad-dawamu wal istimrar. Tujuan dari pernikahan adalah ad-dawamu wal istimrar. Artinya dijaga terus-menerus. Mesti pernikahan itu dijaga langgeng. Itu adalah hukum awal. Jadi hukum pernikahan ini mestinya tidak ada cerai. Walaupun cerai dibolehkan. Itu ya. Ketika ada penghalang-penghalang yang tidak memungkinkan kedua belah pihak bisa menunaikan hak dan wajibnya. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa hukum asal dari pernikahan adalah ad-dawam wal istimrar, terus menerus dan mesti kita jaga. Sehingga setiap mukmin, mukminah, suami dengan istri berhak dan wajib untuk mempertahankan pernikahannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat ini, lihat ayatnya, litaskunu ilaiha. Karena Allah telah menjelaskan apa? Supaya kalian merasa condong dan tentram dengannya. Jadi menjadikan tempat ya,
sakan. Jadi menjadikan tempat sakan. Yang menunjukkan orang itu harus merasa betah, harus merasa tentram bersamanya. Kemudian apa? Waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi maknanya di sini Allah menjadikan di antara keduanya, di antara kalian apa? Cinta dan kasih sayang. Ya. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini menjelaskan apa? Wanita, istri dipertahankan oleh sang suami imma karena rasa cintanya, imma karena dia rahmah. Jadi para suami, para bapak yang saya hormati, kemudian para ibu yang saya hormati, lihat di sini. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri adalah sebagai sakan, sebagai tempat ya, baginya, sebagai tempat yang menjadikan dia tentram, sebagai tempat yang menjadikan dia nyaman. Maka disebutkan dalam kalimat setelahnya apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Lalu Allah Ta'ala menjadikan di antara kamu, di antara keduanya suami istri itu mawaddah wa rahmah. Artinya apa? Para ulama menjelaskan, ulama tafsir mengatakan yaitu apa? Ya, bahwa wanita dipertahankan imma lima habati ilaiha wa imma li rahmatihi ilaiha. Imma disebabkan dia rasa cinta kepadanya atau dia kasih sayang kepadanya. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang lain ataupun di dalam hadis ketika kepada para pemuda mengisyaratkan kepadanya dan memberitahu kepadanya, ya, dan menjelaskan, memberitahu kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fandur ilaiha. Ketika seorang itu akan menikah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihat, ya, lihat dulu katanya, si wanita tersebut, ya, lihat dulu, ya. Untuk apa? Maka Nabi SAW mengatakan liya'duma ilaiha. Supaya apa? Supaya kamu bisa mempertahankannya. Jadi supaya kamu bisa mempertahankannya. Artinya mempertahankan apa? Mempertahankan pernikahan itu. Ketika seseorang itu bisa melihat wajahnya, ya, yang ia bisa menyenangkannya. Jadi yang menyebabkan dia bisa merasa senang dengannya. Jadi yang bisa menyebabkan dia senang dengannya. Maka di sini disebutkan oleh Nabi SAW melihat dulu. Ya. Apabila telah berkurang rasa cinta, dalam arti di sini rasa cinta ketika melihat dari sisi wajahnya, karena mungkin udah membudar dari sisi wajahnya, maka disebutkan warahmah, karena dia kasih sayang kepadanya. Ya, seperti mungkin kita mengetahui ketika umur udah tua, ketika umur, ya, udah lanjut usia, maka terkadang hubungan kita dengan istri, hubungan suami dengan istri, terkadang yang memberi motivasi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga bukan motivasi yang berkaitan dengan cinta semata-mata syahwat, tetapi karena kasih sayang. Karena ia telah banyak berkorban untuk dirinya, karena ia telah banyak membantu dirinya, karena ia telah berbakti kepada dirinya, karena dia telah banyak menolong kepada dirinya, ya, karena dia telah mengorbankan berbagai pengorbanan kepada dirinya, karena ia selalu mentaati dirinya. Bahkan apa? Bahkan karena ia telah memiliki anak, ya, telah memiliki anak, dan ia bertanggung jawab kepada anak-anaknya, maka timbul rahmah. Maka para ulama mengatakan, maka pertahankanlah istrimu dengan sebab engkau cinta kepadanya atau engkau rahmat kepadanya. Nah, maka ayat yang mulia ini
menjelaskan kepada kita semua, memberikan satu penjelasan kepada kita semua bahwa pernikahan itu wajib dipertahankan. Pernikahan itu adalah wajib kita pertahankan. Bahtera rumah tangga ini harus kita pertahankan di antara kedua kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat yang lain, ya, tentang ayat ini. Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187-nya. Hunna libasun lakum wa antum libasulahunna. Rasulullah SAW menjelaskan apa? Mereka, para istri, adalah pakaian bagi kamu. Dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri sebagai pakaian bagi kita? Dan bagaimana kita dijadikan pakaian bagi istri kita? Maka ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, karena suami dengan istri saling menutup aurat. Ya. Jadi antara suami dengan istri adalah saling menutup aurat. Ya. Karena tentunya ketika orang itu berjima, maka ia akan saling menutup aurat di antara keduanya. Sehingga dikatakan sebagai pakaian di antara keduanya. Sedangkan makna yang kedua dikatakan oleh para ulama, hunna libasulakum wa antum libasulahunna, maknanya apa? Bahwa selamanya manusia tidak akan sempurna dalam menutup aurat kecuali apabila dia menikah. Apabila dia menikah. Bagaimana? Sebab wanita tidak akan mampu menjaga auratnya kecuali ketika dia punya suami yang akan menjaga aurat dirinya. Baik aurat dalam bentuk jasad, dalam arti jasad fisiknya, karena suami akan menjadi senantiasa penghalang dan penutup auratnya. Dan demikian juga laki-laki akan ditutup auratnya oleh istrinya. Dari sisi yang lain, setiap kekurangannya. Karena Nabi SAW mengatakan, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfu dinahu falyattaqi fima baqi. Jika seorang hamba menikah, maka dia telah sempurna setengah agamanya. Maka bertakwalah pada sesisanya. Karena seorang suami akan mampu menjaga pandangannya dengan sebab ada penutup istrinya. Dan istri akan mampu menjaga pandangannya ketika ada penutup dari suaminya. Dan seorang suami akan mampu menjaga syahwatnya ketika ada tempatnya, yaitu istrinya. Dan istri juga akan mampu menjaga syahwatnya ketika ada suami yang memenuhi hasratnya. Maka ini dikatakan hunna libasun lakum wa antum libasulahunna. Maka di sini menunjukkan bahwa pernikahan itu harus dipertahankan. Karena kedua belah pihak, kedua insan ini akan senantiasa mampu menjaga auratnya. Manakala senantiasa berdua, senantiasa bersama, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang ketiga yang semakna dengan ayat ini, itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 19-nya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah. Pergaulilah istri itu dengan cara yang baik. Bergaulah, berinteraksi, berhubungan dengan istri dengan cara yang baik. Di sini menunjukkan bahwa ketika kita diperintahkan bermuamalah, bermuasyarah dengan istri dengan cara yang baik apa? Ini menunjukkan bahwa bermuasyarah, bergaul dengan istri, berinteraksi dengan istri, berhubungan dengan istri mesti didasari dengan cinta dan mawaddah, dengan cinta dan kasih sayang. Ya. Menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa nikah ini adalah tujuannya adalah untuk menjaga dan untuk dawam dan istimrar. Maka setiap pernikahan yang bertentangan dengan kaidah ini itu terlarang. Nikah yang dinamakan mut'ah. Kenapa? Karena nikah sementara. Karena semata-mata melampiaskan hawa nafsu.
Nikah mungkin sekarang yang dinamakan nikah biniyati tolak, nikah dengan niat untuk mentalaknya. Seperti mungkin sebagian orang datang ke sebuah daerah, ya, sebulan atau 3 bulan, maka dia menikah dengan seorang wanita yang ada di tempat itu, tapi dengan tujuan nanti kalau dia pergi dan meninggalkan tempat itu, ditalak istrinya. Maka ini bertentangan dengan kaidah Islam, dengan kaidah secara umum. Karena asal dalam pernikahan itu adalah istimrar. Karena Allah Ta'ala telah mengatakan apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dan Allah Ta'ala menjadikan di antara keduanya kasih sayang dan cinta. Atau cinta dan kasih sayang. Maka oleh sebab itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pernikahan ini ada hal-hal yang menciptakan itu semua. Pertama, untuk menciptakan mahabbah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menghitbah dan menikah dengan perkara-perkara yang ada motivasi untuk kita menikah. Rasulullah SAW mengatakan, tunkahul mar'ah li arba'in. Dinikahi perempuan itu dengan sebab 4 perkara katanya. Ya. Dengan sebab apa? Ya. Dengan sebab nasabnya, li nasabiha, wali jamaliha, wali maliha, wali diniha. Dengan salah satu di antara yang 4. Karena nasabnya, karena kecantikannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, Fatfar bidatidin taribat yadak. Maka pilihlah agamanya, itu akan menyelamatkan kamu. Rasulullah SAW mengatakan, fandur ilaiha. Ketika ada sahabat yang menikah dan mau menikah, maka Nabi SAW mengatakan, lihat dulu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innahu ya'du ma bainakuma. Karena apa yang engkau lakukan itu, engkau melihat kepada dia, melihat dari kecantikannya, yang menyebabkan engkau itu akan tertarik dengannya, akan lebih menjaga pernikahan kamu berdua. Lihat di sini. Lalu Nabi SAW menyebutkan apa yang akan menyebabkan mawaddah, kemudian warahmah, kasih sayang. Maka Nabi SAW menganjurkan menikah kepada wanita yang punya keturunan. Tazawwajul wadud al-wadud. Nikahilah kepada perempuan yang memiliki sifat penyayang dan diprediksi banyak keturunannya. Karena mahabbah dengan warahmah itu juga akan terjadi dan akan terjaga di antara kedua belah pihak ketika si wanita itu punya sifat yang menyenangkan. Seperti memiliki sifat kasih sayang dan ia memiliki keturunan. Maka ini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menunjukkan satu faidah yang sangat agung, bahwa pemicu terbesar dari pernikahan adalah bersikap keras, ya. Di mana seorang suami bersikap keras dan seorang istri pun bersikap keras. Maka dalam ayat ini menunjukkan satu hal yang wajib kita renungkan, satu hal yang wajib kita untuk memahaminya dengan sebenar-benar pemahaman. Bahwa manakala kita ingin mempertahankan bahtera rumah tangga, maka setiap di antara kita, suami dengan istri, harus memiliki sifat yang tadi, yaitu rahmah, kasih sayang. Kenapa? Karena kasih sayang itu, rahmah, ra'fah, akan menjaga hubungan di antara keduanya. Dan akan memperindah hubungan di antara keduanya. Karena tentunya apabila berkaitan dengan mahabbah, rasa cinta, yang terkadang orang cinta adalah berkaitan dengan fisik,
cantik, kegantengan, kecantikan, dan mungkin berkaitan dengan harta yang dia lihat atau nasab yang dia lihat. Maka apabila ini sirna semuanya, maka akan tetap bahtera rumah tangga bisa dipertahankan dengan rahmah, dengan rasa kasih sayang. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu mengarungi rumah tangga, lalu di antara keduanya ghalid, syiddah, keras, maka itu bertentangan dengan hikmah-hikmah dari pernikahan ini. Dia telah melalaikan pokok-pokok penting untuk mempertahankan rumah tangganya, karena mesti memiliki sifat rahmah. Maka dengan itulah Nabi SAW mengatakan, tazawwajul waludal wadud, nikahilah wanita yang penyayang dan diproduksi banyak anaknya. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan apa? Khairukum fi ahlihi wa ana khairun nasi fi ahli. Dan Rasulullah SAW menjelaskan dan menjelaskan kepada kita, di mana beliau mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi orang yang paling bersikap baik kepada keluargaku, orang yang memiliki sifat lemah lembut dengan keluarganya, orang yang memiliki perhatian kepada keluarganya. Dan dikatakan apa? Rahmah. Jadi rahmah, mawaddah, warahmah. Dan ini adalah hal yang wajib kita perhatikan dari ayat yang mulia ini. Dan seandainya kita untuk mentadaburi setiap bagian-bagian dari ayat ini, maka kita akan memahaminya dengan pemahaman yang sangat luas. Nah. Sementara ayat yang kedua, ya, saya bawakan yaitu surah An-Nisa, ya, terlebih dahulu, yaitu ayat yang ke-20, ya. Jadi ayat yang ke-21, ya. Jadi ayat yang ke-21 terlebih dahulu, ya. Kita lihat ayatnya, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ke-21, ya. Dan ayat ke-20-nya, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahuna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina. Di sini maksudnya apabila seseorang ingin mencerai, ya, istrinya dan mengganti dengan istri yang lain, maka janganlah kalian mengambil apa yang engkau telah berikan kepadanya, yaitu berupa mahar. Ya, tapi ini tidak saya akan bahas karena bukan pokok pembahasan. Kemudian dalam ayat setelahnya, wa kaifa ta'khuduna, bagaimana kalian mengambil mahar, artinya mengambil pemberian. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, sedangkan kalian artinya ini telah berjima, telah mengambil bagian kamu dengan yang lainnya. Wa akhadha minkum mitsaqan ghalidha, dan telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Kaum muslimin, para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala. Wa qad wasafa Allah taala an-nikah bimitsaq ghalidh. Allah taala telah mensifati dan telah menyebut nikah dengan mitsaqun ghalidha. Jadi perjanjian yang kuat, akad yang kuat, mitsaqun ghalidha. Nah, maka ayat ini memberikan satu isyarat tentang pernikahan. Pertama, pernikahan ini adalah satu akad yang sangat mulia, satu akad yang sangat agung, satu akad yang sangat dihormati dalam dinul Islam, satu akad yang dalam istilah kita sakral, punya makna, punya kedudukan, dan punya martabat. Oleh sebab itu akad ini disyaratkan berbagai syarat, dan di dalamnya terdapat rukun dan syarat. Karena akad pernikahan ini bukan akad biasa, melebihi dari akad-akad yang lainnya. Kenapa akad pernikahan
dinamakan dengan akad yang dikatakan mitsaqun ghalidha? Pertama, disebutkan dalam perkataan ulama tafsir, karena akad pernikahan ini adalah akad diambil dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah berupa amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa akad pernikahan ini adalah akad yang menyebabkan halnya sesuatu yang haram. Itu apa? Menjadi halalnya faraj, maaf. Karena asalnya seseorang tidak boleh mengambil ataupun menunaikan hajatnya dan menunaikan syahwatnya. Tidak boleh mengambil kehormatan seorang wanita dan ia tidak boleh menikmati seorang wanita kecuali dengan akad yang mulia ini. Maka akad yang mulia ini karena menghalalkan faraj, maka dinamakan mitsaqun ghalidha. Sehingga di dalamnya terdapat syarat dan rukun. Mesti berkumpul syarat dan rukun. Adanya wali, adanya mahar, adanya kedua belah pihak yang mau akan menikah, adanya saksi. Bahkan pernikahan ini dikatakan mitsaqun ghalidha, wajibnya pernikahan ini diumumkan. Ada yang dinamakan walimah, a'linu bin nikah. Hendaklah kalian mengiklankan, mengumumkan pernikahan. Maka dinamakan mitsaqun ghalidha. Sehingga berkumpul padanya syarat, berkumpul padanya rukun. Ya. Seseorang ketika nikah mesti ada wali yang dia menikahkan. Dan menjadi mitsaqun ghalidha. Mesti ada saksinya. Kemudian membayar mahar. Baik mahar kontan atau mahar ditangguhkan, tapi itu adalah syarat dan rukun. Dikatakan oleh para ulama atau wajib. Dan ada perintah untuk mengiklankan pernikahan itu. Karena bukan akad biasa. Kalau akad perjualbelian, orang tidak mesti mengumumkan kepada orang lain. Ya, dalam akad itu. Tapi berbeda dengan akad. Bahkan akad ini mesti diniatkan dengan niat ikhlas. Semuanya. Maka dengan itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Terutama di sini para suami, para lelaki. Perhatikan ketika Allah mengatakan mitsaqun ghalidha, maka jangan sekali-kali kita begitu gampang membatalkannya, menanggalkannya akad ini. Di mana tentunya seorang suami, seorang laki-laki tidak begitu gampang. Setiap ia ada permasalahan, maka kata-kata yang dia ungkapkan, aku cerai kamu. Setiap dia melihat permasalahan, setiap ada pertikaian, setiap ada keributan, maka dengan cepatnya dia mengatakan, aku cerai dirimu, aku cerai kamu, aku kembalikan engkau kepada ibumu, kepada keluargamu. Nah ini termasuk orang yang tidak paham bahwa nikah adalah mitsaqun ghalidha. Demikian juga seorang wanita tidak begitu gampang dia untuk meminta khulu kepada suaminya. Meminta cerai kepada suaminya. Walaupun pada intinya menceraikan boleh dan meminta cerai adalah boleh. Tetapi itu disyaratkan dengan syarat-syarat. Ya, ditentukan dalam Al-Quran. Ya, artinya tidak begitu cepat. Karena Allah Ta'ala telah menamakan pernikahan adalah mitsaqun ghalidha. Jadi perjanjian yang sangat kuat. Yang tidak boleh ada khalal di dalamnya. Artinya tidak boleh ada kecacatan di dalamnya. Nah, ini adalah perkara yang sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamakan mitsaqun ghalidha. Jadi pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat. Akad yang sangat dihormati, akad yang sangat diagungkan. Berkumpul padanya syarat, berkumpul padanya rukun, di dalamnya ada kewajiban, di dalamnya ada mustahabat. Jadi ada rukunnya, ada syaratnya, ada perkara wajib, ada sunnah-sunnahnya. Kenapa ini kita tahu bahwa akad ini
akad karena amanah. Akad yang berkaitan, yang membedakan halal dengan haram. Akad yang menjadikan yang tidak boleh menjadi boleh. Maka jika akad ini adalah akad yang mulia, akad ini adalah akad yang agung, akad yang diagungkan dalam din ini, maka para lelaki jangan sekali-kali begitu gampang mengucapkan kalimat cerai. Jangan begitu gampang kita mengucapkan kalimat cerai. Karena sama saja kita tidak menghormati keagungannya. Dan tidak menghormati kedudukannya dalam Islam. Tetapi tentunya tidak berarti bahwa cerai tidak ada. Dan tidak boleh sama sekali. Dan tidak juga berarti bahwa seorang wanita tidak boleh minta cerai ataupun khulu. Dikarenakan ada kaidah-kaidah yang dijelaskan dalam agama ini. Tapi bukan makomnya kita untuk membahas hal itu. Tapi ini adalah sebuah terapi agar kita tidak gampang mengucapkan kalimat cerai. Karena tentunya bukan laki-laki yang bijak, bukan suami yang bijak, yang setiap ada permasalahan, obatnya adalah perceraian. Obatnya adalah kata-kata cerai. Dia tidak mampu mengungkapkan kalimat yang baik, dia tidak mampu mengungkapkan kalimat yang bisa islah dengan istrinya kecuali kalimat itu. Nah, maka ini adalah termasuk rendahnya cara berpikir, tidak mampu berbicara dengan cara yang baik, tidak mampu mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik kecuali kata-kata cerai. Nah, sedangkan ayat yang setelahnya adalah surah An-Nisa yang tadi, yaitu ayat 34-35-nya. Jadi ini adalah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Lihat di sini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, dan seterusnya. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Hal itu disebabkan Allah telah mengutamakan kaum laki-laki. Dan Allah telah mengutamakan kaum laki-laki juga dengan sebab karena laki-laki menginfakkan harta untuk kaum perempuan. Membayar mahar, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, memberikan makan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini terdapat dua bagian yang sangat besar berkaitan dengan rumah tangga. Ya. Bagian yang pertama, ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin, laki-laki adalah sebagai amir, laki-laki adalah sebagai pemerintah. Laki-laki adalah orang yang memerintah. Laki-laki adalah orang yang menyuruh di sini. Ini bagian pertama. Laki-laki adalah pemimpin. Laki-laki adalah orang yang memerintah. Laki-laki adalah orang yang menyuruh. Sedangkan bagian yang kedua, di antara bagian yang terbesar di dalam ayat ini menunjukkan apa? Bahwa istri punya kewajiban taat. Punya kewajiban tunduk dan patuh kepada suami. Kenapa? Sebab di dalam ayat ini Allah telah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Suami adalah pemimpin bagi istrinya. Nah, maka pada bagian yang pertama, ayat ini menjelaskan apa? Bahwa laki-laki mesti memiliki kemampuan qiyadah, memimpin. Jadi para bapak yang saya hormati, kaum lelaki yang saya hormati, bahwa laki-laki itu harus punya kemampuan al-qiyadah, memimpin. Dia harus memiliki kemampuan memimpin, dia harus memiliki teori memimpin, dan dia juga harus memiliki seni memimpin. Jadi laki-laki ini harus punya kemampuan mengarahkan, memimpin, memerintah, menyuruh. Nah, kenapa? Sebab kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Para ulama tafsir mengatakan bimana umara. Mereka adalah pemimpin. Alladzi ya'muru, yang dia itu memerintah. Jadi para bapak
yang dirahmati Allah Ta'ala, suami itu harus mampu memerintah. Harus mampu bagaimana cara memerintah. Harus mampu bagaimana seni memerintah. Sehingga bisa ditaati. Dan perintah suami itu tentunya ada 3 bagian. Jadi perintah suami ada 3 bagian. Yang pertama, memerintah untuk mentaati Allah. Jadi memerintah kepada apa-apa yang Allah memerintah. Maka bagi istri wajib untuk mentaati suami. Yang kedua, memerintah istri kepada perkara-perkara yang mubah, yang tidak diharamkan dalam dinul Islam, maka sang istri juga wajib untuk mentaati suaminya. Suami memerintah untuk mendatangkan segelas air, suami memerintah untuk melakukan ini, suami memerintah untuk melakukan itu, maka sang istri adalah wajib untuk mentaatinya. Dan sang istri wajib untuk mengikuti perintahnya. Kenapa? Karena dikatakan ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada sesama makhluk, maka aku akan memerintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Nah, maka di sini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, suami ada hak untuk memerintah. Jadi suami itu ada hak untuk memerintah. Dan istri ada kewajiban untuk mentaati. Sedangkan yang ketiga, suami memerintah dalam perkara yang dilarang Allah. Dalam perkara yang maksiat kepada Allah. Maka bagi istri dikatakan la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada taat dalam maksiat kepada Allah. Tetapi poin yang pertama, poin yang utama harus dipahami bahwa laki-laki adalah yang memerintah. Laki-laki adalah punya hak untuk memerintah. Karena dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ini adalah bagian pertamanya. Dan pada bagian yang pertama ini ketika dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, menunjukkan apa? Bahwa laki-laki harus punya kemampuan memimpin. Harus punya karakter memimpin. Dari apa saja? Dari sisi sikapnya. Dari sisi kata-katanya. Dari sisi sifatnya. Pemimpin. Pemimpin itu apa? Punya kemampuan untuk mengarahkan. Punya kemampuan untuk menjadi contoh. Punya kemampuan untuk menjadi suri tauladan. Punya kemampuan untuk mengarahkan. Punya kemampuan untuk memerintah. Ini suami. Maka setiap orang yang menikah itu harus mencatat ayat ini. Dan mengingat ayat ini. Bahwa dia akan menjadi pemimpin. Kalau ia akan menjadi pemimpin berarti seorang suami harus menjadi suri tauladan. Dia harus menjadi contoh. Contoh dalam apa? Contoh dalam masalah iman. Contoh dalam masalah ibadah dan amal soleh. Contoh dalam ilmu. Contoh dalam akhlak. Bahkan dia adalah sebagai pemimpin dalam harta. Karena dengan itulah dia akan mampu memimpin. Jadi yang dinamakan memimpin itu harus punya syarat-syarat sebagai begitu. Yang pertama apa? Seorang pemimpin itu orang yang mampu memerintah. Namanya pemimpin yang tidak mampu memerintah bukan pemimpin. Harus mampu memerintah. Ya. Yang kedua harus punya mana'ah. Mana'ah itu apa? Bisa menolak. Gitu. Tapi bukan berarti diktator memerintah ataupun menolak. Namanya pemimpin itu harus bisa menolak. Tidak setiap orang meminta, istri meminta sesuatu kita memenuhinya. Kenapa? Karena pemimpin mana'ah. Yang ketiga, namanya pemimpin itu harus mampu mengayomi. Pemimpin itu harus mampu, dia itu untuk apa? Berdialog dengan apa yang diinginkan oleh orang dan bawahannya. Harus dia mampu bagaimana mencerna, ya, mengumpulkan ide-ide dari bawahannya. Apa yang dikatakan oleh istrinya, apa yang diajukan oleh istrinya, dia harus mampu mencari jalan tengah.
Dia harus mencari jalan yang terbaik bagaimana berbicara dengannya. Dan ini adalah pemimpin, ya. Dan itu adalah syarat-syarat yang harus ada dalam setiap orang yang menjadi pemimpin. Dan pemimpin itu harus jadi apa? Jadi contoh. Nah, sedangkan bagian yang kedua dari hadis ini, dari ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Apa? Bahwa wanita itu punya kewajiban untuk taat. Kenapa? Karena pernikahan atau rumah tangga itu negara kecil, gitu ya. Jadi rumah tangga itu digambarkan negara kecil. Yang di situ adalah beredar atau berkumpul pemerintahan. Gitu. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada yang memerintah, ada yang diperintah. Yang di sana wajib ditaati dan dihormati dan menghormati di antara keduanya. Dan disitulah akan terjaga rumah tangga dan akan terjaga keindahannya, akan terjaga ketentramannya, kenyamanan, ya, dan keindahan rumah tangga itu. Maka oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang wanita pilihan. Rasulullah SAW mengatakan wanita pilihan itu apa? Idza nadharta saratka. Apabila kamu itu melihat, maka engkau menyenanginya. Apabila kau memerintahnya atau atka, maka ia mentaatinya. Dan apabila kamu itu meninggalkannya, maka ia menjaga kehormatannya dan menjaga hartamu. Maka lihat di sini. Rasulullah SAW mengatakan, idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at jauzaha. Kemudian apa? Wa hafizat farjaha. Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Nabi sallallahu mengatakan jika wanita itu salat 5 waktu dan puasa Ramadan, ya, kemudian menjaga farajnya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya masuklah ke surga dari pintu yang mana saja yang kamu ingin. Itu perintah kepada wanita. Jadi para ibu, para umat yang saya hormati, jadi ketika kita masuk dalam ruang lingkup rumah tangga, maka siap mentaati gitu ya. Siap untuk diperintah, siap untuk diatur, siap untuk diarahkan. Walaupun sudah barang tentu dengan kaidah-kaidah yang tadi. Jika apa yang diperintahkan suami adalah berupa perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka wajib bagi ibu untuk mentaatinya. Dan ibu taat kepada suami berarti juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika perintah suami adalah perkara yang mubah, yang tidak ada larangan di dalam dinul Islam dan bukan penyelisihan dalam syariat Islam, maka bagi wanita juga wajib taat selama mampu tentunya. Selama dalam kemampuannya. Maka oleh sebab itu ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW, lalu ditanya, apakah engkau telah menikah? Iya. Lalu ditanya, aina anti minhu? Qalat ma'luh illa ma'ajiztu. Ketika Nabi SAW bertanya, apa yang engkau lakukan dengannya? Dan apa sikap engkau dengannya? Maka beliau mengatakan, aku melakukan apa yang aku mampu. Aku melakukan setiap perintahnya, kecuali aku yang tidak mampu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suami adalah surgamu dan nerakamu. Maksudnya, apabila seseorang mentaati suaminya, maka dia telah mendapatkan pintu jalan ke surga. Dan apabila dia maksiat kepada suaminya, maka dia apa? Dia telah membuka pintu ke neraka. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ini jelas sekali. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi harus siap ya. Ketika orang menjadi suami harus mampu memimpin. Harus bisa memimpin. Harus punya seni memimpin. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya mengatakan poin tadi ya, bahwa kemampuan harus ada. Ya. Kemudian seni memimpin. Kenapa? Sebab memimpin itu seni ya. Terlebih kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa orang yang kita hadapi yaitu istri telah diwanti-wanti oleh Nabi SAW dengan 3 peringatan. Peringatan yang pertama Nabi SAW mengatakan, Afdharu fitanin al-rijal kanat fin nisa. Yang paling memadaratkan kalian
dan akan membawa dan menyeret kalian kepada maksiat adalah fitnah wanita. Jadi fitnah wanita. Adharu fitanin ala rijal kanat finisa. Awalu fitanin ala bani Israel kanat finisa. Nabi SAW memperingatkan itu. Lalu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis lain apa? Istausu bin nisa'i khaira. Fa innakhunna khuliqna min dila. Nabi SAW mengatakan, berwasiatlah, berilah nasihat wanita itu dengan cara yang baik. Karena ia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau membiarkannya akan bengkok terus. Kalau engkau itu membetulkannya seolah-olah engkau akan mematahkannya. Maka dengan cara yang baik. Maka di sini suami harus punya kemampuan memimpin. Punya kemampuan mengarahkan. Dan punya seninya. Kaidah-kaidah memimpin. Sehingga terjadi keindahan di dalamnya. Terlebih wanita ini adalah, ya disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran juga bahwa wanita ini punya siasah, punya rekayasa, punya tipu daya. Bagaimana bisa menyeret laki-laki kepada jurang kesesatan, bahkan sampai kepada kufur, bahkan kepada perkara-perkara yang maksiat. Nah, ini adalah ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, yaitu ayat yang setelahnya. Ya. Saya tidak akan menjelaskan poin-poin berikutnya ini karena tentunya semuanya ini adalah sangat agung sekali. Poin yang keempat di sini, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Ya. Kalau kalian merasa takut pertikaian di antara keduanya. Jadi di sini suami istri, baik yang mungkin cerai atau sebelum cerai, maka utuslah ya wakil hakim yang adil dari pihak laki-laki dan wakil hakim yang adil dari pihak perempuan. Kalau keduanya ingin berislah, maka Allah akan memberikan taufik bagi keduanya. Ayat ini menjelaskan beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama, tadi dijelaskan dalam penjelasan para ulama bahwa ayat ini menekankan kembali bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga istimroriyah dan untuk menjaga yang dinamakan dengan dawam. Kenapa? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk islah. Ketika terjadi pertikaian, ketika terjadi artinya apa? Persengketaan di antara suami dengan istri. Ketika terjadi sesuatu di antara suami dengan istri, maka diperintahkan untuk islah. Maka ini adalah poin yang pertama. Jadi untuk menekankan kembali, untuk kita memahami kembali bahwa nikah adalah bukan melampiaskan syahwat semata. Nikah adalah bukan akad sementara, tapi nikah adalah sebuah akad yang harus dijaga. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Apabila terjadi pertikaian, apabila terjadi ya, di antara keduanya permasalahan yang menyebabkan keduanya renggang, maka hendaklah islah. Bahkan dicari islah yang memungkinkan tidak debat kusir dalam istilah kita. Bahwa hendaklah ada wakil, juru bicara dalam istilah kita. Dari pihak laki-laki dan juru bicara dari pihak perempuan. Yang bisa untuk islah di antara keduanya. Yang kedua di dalam hadis ayat ini menunjukkan satu hal yang sangat wajib dipahami oleh setiap orang yang menikah. Bahwa dalam pernikahan, dalam bahtera pernikahan itu mesti ada masalah. Kok diri sendiri kita juga terkadang dapat masalah? Ya. Dengan teman pun ada masalah. Dengan orang tua pun ada masalah. Dengan bapak pun ada masalah. Dengan ibu pun ada masalah. Terlebih kita bergabung dengan yang berbeda. Bergabung dengan yang jauh. Kemudian kita mendekat. Maka mesti ada permasalahan.
Maka ayat ini menjelaskan bahwa orang yang menikah bukanlah menyelesaikan permasalahan dengan talak gitu. Dan bukanlah mengakhiri permasalahan adalah dengan talak. Walaupun jika tidak mampu kecuali itu, maka dibolehkan dalam syariat Islam. Tetapi harus dicatat dan harus kita mengetahui bahwa Islam memberikan solusi, memberikan jalan di mana tabiat manusia itu terkadang berbeda. Dan perbedaan itu akan memicu pertikaian. Perbedaan karakter, perbedaan kebiasaan, perbedaan makan, perbedaan latar belakang. Ya. Semua itu terkadang akan membuat pertikaian, akan membuat perbedaan, akan berbuat perbedaan pemahaman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajari kita, membimbing kita, fa aslihu bainahuma. Berdamai di antara keduanya. Cari solusi di antara keduanya untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan satu bimbingan. Dengan apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah atau pergaulilah istrimu itu dengan cara yang baik. Dan supaya tidak ada pertikaian, maka Allah Ta'ala juga mengatakan fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarihuhunna bima'rufin. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kamu akan tetap mempertahankannya, tetap dipertahankan bahtera pernikahan, maka juga dengan cara yang ma'ruf. Jika kamu akan menceraikannya, maka juga dengan cara yang ma'ruf. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah dalam Islam ya. Landasan di dalam Islam. Maka di sini menunjukkan bahwa pihak suami, pihak istri harus pandai bermusyawarah. Ya. Harus pandai untuk saling memahami di antara keduanya. Harus pandai di antara keduanya adalah saling menghormati, ya, di antara keduanya. Kenapa? Karena dalam pernikahan ini, dalam berkumpulnya dua insan, laki-laki dengan perempuan ini akan terjadi di dalamnya perbedaan. Akan mendapatkan masalah-masalah. Ya, diistilahkan kita akan mendapatkan kerikil-kerikil. Akan mendapatkan ujian-ujian. Akan mendapatkan sandungan-sandungan. Maka diperintahkan di antara keduanya bersikap bijak, bersikap baik, memiliki sifat rahmah, memiliki sifat kehati-hatian, ya. Memiliki sifat tasabut, memiliki sifat lemah lembut, memiliki sifat pemaaf di antara keduanya. Kenapa? Karena pernikahan ini akan mendapatkan kerikil-kerikil, akan mendapatkan ujian-ujian. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan fikih pernikahan, diajarkan kepada anak-anak kita agar anak kita itu udah siap ya. Jadi jangan dianggap bahwa pernikahan itu yang terbayang adalah seperti ketika berpacaran. Ya, ketika berpacaran itu yang ditampilkan kan keindahan. Ketika pacaran itu yang ditampilkan, yang diucapkan adalah rayuan. Yang ditampilkan adalah yang menyenangkan, memberi, menghadiahkan, ucapan rayuan. Tetapi ketika pernikahan terkadang keluar mungkin di antara kedua belah pihak ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang menyinggung. Terkadang juga mungkin timbul sifat karakter yang tidak menyenangkan. Maka diperintahkan kita untuk islah di antara keduanya. Nah, bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islaha. Ya. Salah satu metode dalam menyelesaikan masalah rumah tangga itu tentunya ya seorang ustadz atau siapa saja itu tidak boleh menjawab lewat SMS itu ya. Seperti begini, Pak Ustadz, bagaimana sikap saya terhadap istri saya gini. Ya. Bagaimana sikap saya terhadap suami saya begini. Ya, kemudian dia memberikan fatwa, oh kalau begitu cerai aja gitu.
Kalau begitu anti minta khulu aja kepada dia gitu. Nah, tidak begitu. Ya, saya pernah mendatangi sebuah lembaga di Saudi Arabia, yaitu lembaga yang dinamakan di situ lembaga untuk curhat tentang masalah-masalah rumah tangga. Dan itu lengkap dengan buku-bukunya. Terkadang ada nikah masal, artinya nikah. Kemudian juga ada tempat-tempat pengaduan. Caranya bagaimana? Apabila ada suami istri bertikai, maka biasanya tidak langsung dihadapkan. Jadi di situ ada kamar untuk pihak laki-laki, ada kamar untuk pihak perempuan. Kemudian di situ seorang pemberi solusi ataupun ustadz yang akan memberikan solusi, maka jika wanita kalau memang itu dengan walinya, dia datang menceritakan apa kejadiannya, apa yang telah terjadi di rumah ini, apa yang telah mungkin suami bersikap kepada Anda, ditanya semuanya. Kemudian setelah itu pihak laki-lakinya di kamar tertentu, jadi tidak langsung. Ya mungkin kalau di kita kan bisa saling jambak-jambak itu di depan ustadznya. Kenapa? Karena bertikai itu. Itu sesuatu yang keliru itu. Nah, baru setelah setelah kedua belah pihak itu ditanya, kemudian dikomportir tentang masalahnya, baru situ didudukan. Karena seorang mufti ataupun seorang penjawab akan mampu nanti memberikan solusi-solusi setelah keduanya itu diketahui masalahnya. Jadi setelah kedua masalah itu diketahui masalahnya. Dan ini adalah pernikahan. Nah, mungkin di sini juga perlu ada hal semacam ini, karena pernikahan ini begitu dahsyat sekarang fitnahnya. Perceraian menurut penelitian termasuk sangat besar sekali. Bahkan mungkin di sini seperti KUA di kita itu bisa dilakukan studi statistik penelitian, begitu banyak ribuan orang yang cerai hari ini, bahkan mungkin berita-berita di televisi dan sebagainya. Maka kalau kita memahami kaidah yang keempat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa pernikahan itu mesti ada permasalahan. Dalam bahtera rumah tangga itu kita akan mendapatkan permasalahan. Maka jalan yang terbaik kita islah, kita bermusyawarah, dan kita mencari jalan-jalan terbaik. Dan ayat yang terakhir, ayat yang kelima yang ingin saya sampaikan adalah dalam surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di dalam ayat yang mulia ini sungguh banyak sekali faidah, pelajaran yang wajib kita ketahui. Tetapi bukan makomnya untuk mengungkap seluruh isi dari ayat itu. Tapi ayat ini menunjukkan dan memberikan satu isyarat yang sangat agung tentang tujuan dari pernikahan. Jadi tentang tujuan dari pernikahan. Apa tujuan dan hikmah dari pernikahan? Tujuan dan hikmah dari pernikahan adalah menjaga keturunan dan membangun keturunan yang soleh. Jadi membangun keturunan yang soleh, membina generasi yang soleh, membangun generasi yang baik setelahnya. Dengan itulah Rasulullah SAW menganjurkan agar menikah dengan seorang, didahulukan perawan, dan menikah diutamakan kepada wanita yang diprediksi banyak keturunannya. Diketahui dari kakaknya, diketahui mungkin dari adiknya, dari ibunya, bahwa ia punya keturunan. Kan adalah hikmah yang terbesar dari pernikahan itu adalah membangun generasi yang baik, membangun generasi yang soleh. Maka ayat ini memberikan satu isyarat bahwa langkah yang pertama dan utama yang harus soleh adalah kita sebagai bapak dan ibu. Adalah suami dengan istri adalah kewajiban untuk menjadikan dirinya orang terbaik. Menjadikan dirinya adalah manusia pilihan. Menjadikan dirinya adalah orang yang soleh. Karena tidak mungkin akan ada generasi yang soleh kalau dirinya tidak soleh. Ada istilah para ulama mengatakan tidak akan ada bayang-bayang yang lurus kalau kayunya bengkok. Kalau pohonnya bengkok tidak mungkin bayang-bayangnya lurus. Artinya apa? Tidak mungkin ada generasi yang baik kalau kitanya tidak baik.
Maka kaum muslimin yang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, poin yang pertama dan utama, didik diri kita sendiri, pahamkan diri kita sendiri kepada agama Islam untuk membangun generasi. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini menunjukkan bahwa tugas utama kita sebagai bapak dan sebagai ibu, bagi para ibu, adalah menjadi murabbi, menjadi murabbiah. Kita itu adalah sebagai pendidik. Ibu itu adalah sebagai murabbiah, adalah sebagai pendidik. Ya. Kita tidak boleh membebankan pendidikan kepada lembaga pendidikan semata. Kita tidak boleh membebankan pendidikan anak adalah kepada ustadz atau kepada orang lain. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu dari api neraka. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadikan bahwa rumah-rumah kita adalah sebagai lembaga pendidikan. Nah, kalau timbul beberapa pertanyaan dari kaum muslimin, dari para ikhwan, mungkin kadang bertanya, Pak Ustadz, kenapa kalau anak-anak itu di pesantren itu, Masya Allah, menjaga sholat 5 waktu, mereka membaca Al-Quran. Tetapi kenapa kalau ke rumah, itu mereka jadi lalai sholatnya ini dan sebagainya. Maka sesungguhnya jadi bahan introspeksi. Ya. Itu menunjukkan bahwa rumah belum menjadi lembaga pendidikan. Rumah adalah belum menjadi tempat sebagai tempat pendidikan. Dan kita adalah belum menjadi seorang murabi. Ustadznya jadi murabi, kitanya tidak jadi murabi. Ustadahnya jadi murabiyah, sedangkan istri jadi murabiyah. Maka ini adalah poin yang sangat penting. Ya, poin yang sangat penting. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pesan yang sangat agung. Maka hendaklah rumah adalah sebagai lembaga pertama dan ibu dan bapak adalah sebagai guru pertama. Maka lihatlah para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini khusus untuk para ibu, surat Al-Ahzab, ayat yang menjelaskan kepada kita adalah ayat 30, 3. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarajna tabarujat jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasulah. Hendaklah kaum wanita itu berdiam di rumah-rumah mereka. Dan janganlah bertabarus, berhias ala jahiliyah. Hendaklah tegakkan sholat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jadi apa salah satu tugas kaum wanita, kaum ibu diam di rumah? Menegakkan hukum Allah di rumah. Menegakkan syariat Allah Ta'ala di rumah. Menegakkan batasan-batasan Allah Ta'ala dan Rasulnya di rumah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat. Menegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala di rumah. Mengajarkannya kepada anak-anaknya. Dan ini adalah tujuan utama. Waqarna fi buyutikunna. Nah, kemudian yang sangat penting dari ayat ini juga bahwa perlu kita ketahui bagi kita semua bahwa pelita hati adalah wanita yang solehah dan anak yang soleh dan solehah. Jadi anak laki-laki yang soleh, putri yang solehah. Dan ini akan menjadi pelita hati. Ya, akan menjadi apa? Pelita hati kita. Bahwa kita akan merasa nyaman, kita akan merasa tentram kalau kita punya istri yang solehah dan kita punya anak yang soleh-solehah. Maka dikatakan waj'alna lil muttaqina imama. Tadi dikatakan walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Kemudian ayat ini perlu kita garis bawahi khususnya untuk para suami. Ingat para bapak, para ibu, kaum muslimin dan khususnya untuk kaum laki-laki. Bahwa istri adalah pelita hati. Istri adalah sebagai tempat yang membuat kita tentram. Istri adalah sebagai tempat yang membuat kita nyaman. Jangan sekali-kali kita mengatakan istri adalah sebagai pembantu rumah tangga. Ya. Kenapa? Karena ini tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum laki-laki, banyak para suami yang dia berpikir ketika akan menikah ingin menjadikan istrinya sebagai pembantu bagi ibunya. Ingin menjadikan istrinya adalah sebagai pembantu bagi keluarganya semata. Sehingga seolah-olah dia semena-mena dengan istrinya. Ya, tidak, istri adalah sebagai pelita hati. Istri adalah sebagai tempat bagi kita.
Istri adalah sebagai tempat untuk menyamankan diri kita. Dan ingatlah bahwa kita juga adalah sebagai tempat yang membuat nyaman bagi istri kita. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan sekali-kali aku akan menikahi dirimu jika engkau akan berbakti kepada ibuku. Betul bahwa kita bisa menjadikan istri kita berbakti kepada ibu kita, berbakti kepada orang tua kita dan merupakan kewajibannya. Tetapi kita juga harus memiliki sikap yang baik, ya, menghormati istri dan menempatkan istri pada tempatnya. Ya. Jangan menjadikan istri adalah sebagai pembantu atau layaknya pembantu, ya, sebagai pembantu rumah tangga bagi kita semua, ataupun menjadikan istri layaknya adalah sebagai wanita-wanita malam yang menjadikan hanya tempat pelampiasan diri kita. Kita mencintai istri kita ketika kita hajat kepada istri kita. Dan kita cinta kepada istri kita tatkala kita punya kebutuhan untuk hajat kita. Tidaklah demikian. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Para suami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, hunna libasun lakum. Ya, hunna libasun lakum. Wa antum libasullah hunna. Mereka adalah sebagai kain bagi kalian. Sebagai baju bagi kalian. Dan kalian adalah sebagai kain bagi mereka. Engkau adalah orang-orang yang akan memberi nyaman kepada istrimu. Sebagai pemimpin, sebagai pengayom, sebagai orang yang memberikan kegembiraan. Dan demikian juga istri adalah sebagai tempat bagi kita. Inilah kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seluruh ayat yang disebutkan tadi tidak kurang dari 4 ayat yang pokok yang saya sebutkan. Bahwa ingat, pernikahan tujuan adalah untuk didawamkan. Pernikahan adalah satu akad yang harus kita pertahankan. Bahkan dalam istilah kita mengatakan, tidak ada yang memisahkan kecintaan kita. Tidak ada yang memisahkan kasih sayang kita kecuali kematian itu. Itu adalah yang terbaik dalam pernikahan. Walaupun kita mengetahui, tidak menafikan adanya talak. Tidak menafikan adanya khulu. Tetapi hukum awal dari pernikahan adalah menjaganya. Dan kita mempertahankannya. Bahkan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan yang selanjutnya kita akan mengetahui setiap pernikahan yang bertentangan dengan ini maka itu haram. Ya, seperti nikah mut'ah, ya. Nikah dengan semata-mata memberikan mahar untuk waktu tertentu, kemudian setelah itu adalah ditalaknya ataupun tidak. Ataupun nikah dengan niat talak, ya. Jadi nikah dengan niat talak, karena itu semua adalah bertentangan dengan tujuan-tujuan pernikahan. Dan dengan itu juga kita mengetahui bagi seorang suami tidak begitu gampang kita mengatakan kalimat talak dalam setiap perkara adanya perselisihan di antara keduanya itu suami dengan istri, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada setiap di antara kita agar kita mampu mempertahankan pernikahan ini. Sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini. Tentunya apa yang saya tadi jelaskan dari 5 ayat berkaitan dengan ayat-ayat pernikahan dan ayat-ayat menjelaskan tentang kaidah-kaidah pernikahan. Kalau kita betul-betul mentadaburinya, bahwa tadi satu catatan, karena saya berbicara tentang satu masalah, yaitu begitu banyaknya perceraian, begitu banyaknya talak hari ini, ya. Dan orang meminta khulu dan talak, perceraian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesannya adalah apa? Bahwa asal dalam pernikahan itu tidak ada yang memisahkan kecuali kematian itu. Kecuali dalam hal-hal yang di situ ya dibolehkan itu. Karena hukum asal dalam pernikahan itu harus istimror dan dawam. Sebagai nasihat tadi dikatakan ketika Nabi SAW mengatakan fandur ilaiha fa innahu ya'duma bainakuma. Lihatlah calon yang kamu akan nikahi itu. Karena hal tersebut akan bisa menjaga dawamnya ataupun bisa menjaga bahtera rumah tangga kamu. Jadi ini adalah asal pernikahan. Dan ini wajib kita untuk menjaga pernikahan ini. Menjaga bahtera rumah tangga ini. Karena tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahtera rumah tangga adalah merupakan satu kenikmatan yang sangat besar bagi kita semua. Sesuatu yang akan menjadikan kita nyaman dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dengan itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh kaum muslimin yang belum menikah untuk memahami kaidah-kaidah bagaimana menikah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kepada kita semua yang telah menikah agar diberkati di dalamnya wadah warahmah, kasih sayang, ya, keindahan, ketentraman, ya, kebahagiaan di dalam pernikahan ini. Dan mudah-mudahan Allah taala memberkati dengan iman dan takwa pernikahan ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.